Haleluya, jumpa lagi dengan saya Pendeta Rio Panggabean sebelum tidur. Nah, saudaraku, hari ini kita akan bahas bagian firman Tuhan yang luar biasa, karena ini adalah bagian yang sudah saya ulas di malam 157 sebelum tidur. Bagian firman Tuhan ini adalah kumpulan-kumpulan dari para peziarah yang menuliskan pengalaman-pengalaman hidupnya, dan Tuhan taruh ini sebagai bagian kebenaran firman Tuhan yang tercatat di dalam kitab atau buku Mazmur. Nah, firman Tuhan ini juga menjadi favorit saya ketika saya membawa teman-teman, sahabat-sahabat untuk pergi ke Gunung Hermon, biasanya di musim salju, ketika saya membawa rombongan. Ayat itu tentu saudara sudah tahu, yaitu Mazmur 133. Begini firman Tuhan mengatakan dengan jelas, nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama-sama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Ayat yang ketiga, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Nah, saudaraku, mari kita lihat bagian firman Tuhan yang hebat. Kalau anak sekarang bilang ciamik banget, saudara. Kenapa? Karena ada 3 pesan yang menarik dari 3 ayat ini. Yang pertama, pesannya dengan jelas dikatakan, marilah saudara dan saya berani untuk ambil keputusan hidup rukun. Karena dengan hidup rukun, maka saudara berarti akan melahirkan sikap, yaitu yang mau berdamai. Hidup rukun itu tidak mementingkan diri sendiri. Hidup rukun itu nanti buahnya adalah orang yang suka selain berdamai, mencari kedamaian, tidak mau bermusuhan, segala sesuatu sebisa mungkin dan harus diselesaikan dengan baik-baik. Memang ada orang yang tidak mau rukun dengan kita. Biarlah itu menjadi keputusan hidup mereka, tetapi jangan keputusan hidup kita. Karena dikatakan firman Tuhan dengan jelas, sungguh alangkah baik dan indahnya jika saudara dan saya hidup rukun. Jadi yang pertama pesannya, ketika kita putuskan berani untuk hidup rukun, maka hidup saudara dan saya adalah baik dan indah. Bagaimana dengan orang lain? Itu nggak urusan kita, saudara. Kalau dia tidak mau rukun dengan kita, maka dia tidak akan mengalami yang namanya indah, ya kan, sesuatu yang luar biasa. Lalu yang kedua, saudara-saudara yang ada di sebelah kanan dan kiri yang sedang menyaksikan tayangan ini, bagian kedua dikatakan seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut. Saya ingin mengatakan minyak adalah lambang sukacita. Ketika minyak itu bisa mengalir dari kepala sampai ke bawah, saya percaya orang yang hidup rukun, dia akan diberkati oleh Tuhan dengan sukacita. Minyak juga menjadi lambang kuasa. Ketika firman Tuhan juga pernah berkata, kalau ada yang sakit panggil penatua untuk berdoa dan mengoleskan minyak. Saya sangat percaya sekali ada sesuatu yang Tuhan alirkan di dalam hidup orang-orang yang berani untuk rukun. Dan ini menjadi salah satu bagian berkat yang akan saudara terima ketika saudara berani untuk hidup rukun. Jadi ayat 1 memberi pesan, marilah hidup dengan indah, hiduplah dengan sukacita, dan itu hanya bisa berasal ketika kita mengambil keputusan untuk rukun. Yang kedua, ketika kita ambil keputusan untuk rukun, dikatakan seperti minyak yang meleleh dari kepala, janggut sampai kaki. Jadi berkat Tuhan tidak tanggung-tanggung. Berkat Tuhan benar-benar dari kepala sampai kaki. Itu tandanya Tuhan memberkati kita dari seluruh aspek hidup kita. Yang ketiga, luar biasa, dikatakan seperti embun yang dari gunung Hermon turun ke Sion. Saudara, Sion itu di Yerusalem. Hermon itu ada di perbatasan di ujung Israel. Kalau saudara dari Tiberia, saudara naik terus ke utara, maka saudara akan lihat perbatasan dengan negara Libanon dan Syria. Kalau naik mobil dari Yerusalem ke Tiberia sekitar 2,5-3 jam, dan dari kota Tiberias ke Hermon juga dengan waktu yang hampir sama. Jadi bayangkan kalau 6 jam kita naik mobil, berapa ratus kilometer. Pemazmur Daud sampai membayangkan dan membuat cerita yang sangat luar biasa, sampai dia mengungkapkan bahwa berkat Tuhan itu tidak bisa lagi diukur, tidak bisa dihalangi oleh jarak dan waktu. Jadi ketika saudara ambil keputusan untuk hidup rukun, maka Tuhan pasti akan memberkati saudara. Dikatakan luar biasa sekali, dari Hermon sampai Sion. Saudara pernah pergi ke puncak, saudara bisa lihat embun yang jatuh. Kalau saudara tinggal di puncak pas, apakah embunnya bisa sampai ke Bogor? Rasa-rasanya nggak mungkin. Cisarua pun enggak. Ini menjadi pelajaran buat kita bahwa ketika kita hidup rukun,
Tuhan memberkati bukan saja kepada kita, tetapi kepada keturunan kita. Itu firman Tuhan yang mengatakan sampai turunan ketiga keempat. Dan itu dipertegas, dikatakan selama-lamanya. Jadi ketika bicara selama-lamanya, selama kita masih hidup, kita punya anak dan cucu, maka buah dari rukun yang kita buat akan turun kepada keluarga-keluarga kita. Dan lebih hebat lagi, berkatnya nggak perlu saudara cari. Saudara hanya perlu hidup rukun, berdamai, penuh dengan sukacita. Maka Tuhan dikatakan akan memerintahkan berkat-berkatnya kepada saudara dan saya. Wow. Lebih lanjut saya mengundang saudara. Setiap malam jam 9, hari Senin sampai Jumat, saya mengundang saudara untuk kita bersaat teduh bersama live dari Facebook saya yang alamatnya Rio B. Panggabean. Atau saudara bisa juga coba dari Instagram yang alamatnya sebelum tidur _official. Nah, saat teduh saya beri nama sebelum tidur. Jadi saya berharap sebelum tidur kita dengar firman Tuhan 1 jam sambil kita ya dengan bahasa yang santai, ringan, saling menyapa. Diharapkan saudara dan saya tidur setiap malam dalam keadaan penuh sukacita. Jadi sekali lagi kita sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Mazmur 133. Tuhan mau kita hidup penuh dengan kerukunan, maka akan ada sukacita yang indah dan Tuhan akan memberkati seluruh aspek hidupmu dan bahkan Dia memerintahkan berkat selama-lamanya untuk saudara saya dan juga turun kepada keluarga kita. Maju terus dalam Tuhan. Saya Pendeta Rio Panggabean, Ekumenik Ministry Jakarta. Sampai jumpa pada tayangan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.